Iya, kalau dulu kita berperang menumpahkan darah para penjajah, tapi sekarang kita berperang dengan bangsa kita sendiri, atau penjajahannya sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Jadi bukan hanya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI itu sebagai upacara-upacara saja, tidak memahami, tidak meresapi apa yang terkandung dalam kemerdekaan. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyul huda war rahmah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita bangsa yang besar, bangsa yang diberi kekuatan, bangsa yang dilimpahi kesuburan, dan semoga menjadi bangsa di tanah air yang penuh dengan keberkahan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang, dan semoga senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada kita semua selaku bangsa Indonesia, bangsa kebanggaan dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bertepatan dengan malam 17 Agustus hari ulang tahun Republik Indonesia yang keberapa? 81. Jadi pada malam hari ini temanya adalah bersama kita membangun kesadaran beragama agar menjadi insan merah putih yang sejati. Sebelum adanya lahirnya Republik Indonesia, Allah mengisyaratkan agar seluruh manusia dimerdekakan. Dimerdekakan dari apa? Ketergantungan. Jadi Allah membebaskan atau memerdekakan kita dari belenggu ketergantungan terhadap sesuatu atau makhluk yang tidak kuat sama sekali, atau sesuatu yang lemah. Jadi makna kemerdekaan ini sebenarnya yang paling inti mengenang pejuang atau pahlawan kita yang sudah memerdekakan bumi Indonesia. Kenapa mereka bisa yakin? Kenapa mereka bisa mampu untuk memerdekakan bumi kita, bumi pertiwi ini? Karena ada keyakinan bisa Indonesia dimerdekakan bahkan oleh peralatan yang sederhana, karena keyakinan mereka sangat kuat meskipun peralatannya sangat sederhana dibandingkan penjajah-penjajah yang memakai peralatan yang canggih. Keyakinan yang kuat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi dasar negara, karena itu asal dari kemerdekaan itu. Asal dari kemerdekaan itu dari kalimat tauhid tadi. Maka bukan hanya memperingati saja, tetapi kesadaran menjadi insan merah putih, orang yang berani. Orang yang berani tidak mudah takut, karena takut di dalam Al-Quran bagian dari ujian. Kalau orang melewati ujian itu maka dia akan berani. Maka merah itu melambangkan keberanian. Jadi keberanian terhadap suatu yang benar, keberanian terhadap suatu yang halal. Putih juga mencerminkan batin yang suci. Kalau dikombinasikan antara berani terhadap yang benar dengan dasar batin yang suci, maka menjadi sebuah hasil yang luar biasa, yaitu kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah umur 81 tahun. Maka dasar dari kemerdekaan adalah kalimat tauhid, keyakinan. Bahkan dulu kalau dilihat bangsa Indonesia itu di bawah garis kemiskinan tapi punya keyakinan yang kuat, mereka mampu memerdekakan tanah kita dari rongrongan penjajah asing. Maka apa yang menjadi inti dari kemerdekaan itu adalah memutus belenggu, suatu yang menghalangi kita dari keyakinan. Maka kalau setiap bangsa bebas dari belenggu makhluk, maka setiap orang akan punya kemandirian yang kuat. Jadi setiap orang, setiap bangsa itu akan menjadi kokoh, menjadi pahlawan di bidangnya masing-masing. Iya, kalau dulu kita berperang menumpahkan darah
para penjajah, tapi sekarang kita berperang dengan bangsa kita sendiri, atau penjajahannya sekarang berbeda dengan zaman dahulu. Maka memutus belenggu terhadap makhluk itu bagian dari memerdekakan. Jadi bukan hanya peringatan hari ulang tahun kemerdekaan RI itu sebagai upacara-upacara saja, tidak memahami, tidak meresapi apa yang terkandung dalam kemerdekaan. Seperti yang dilakukan oleh pendiri bangsa ini sampai mendirikan masjid, apa namanya? Masjid kemerdekaan. Masjid apa artinya Istiqlal? Kemerdekaan. Itu sebagai simbol agar kita kokoh berdiri, ya. Maka yang pertama adalah memutus belenggu terhadap makhluk agar kita menjadi pribadi yang mandiri, tidak gampang takut, tidak gampang minder di hadapan bangsa lainnya, tidak gampang tunduk terhadap kezaliman seperti pahlawan dahulu yang punya kemampuan terbatas tapi punya keyakinan yang kuat, kemampuan yang berani, hati yang suci. Mereka bisa memerdekakan negara ini, kita pun bisa melanjutkan kemerdekaan itu. Kalau itu ditanamkan secara pribadi, terputus dari belenggu terhadap makhluk, maka itu setiap bangsa, sekarang sudah 280 penduduk Indonesia, kalau setiap orang punya keyakinan seperti ini, maka 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan kita menjadi negara yang maju. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, kemerdekaan melahirkan kesetaraan antara orang, tidak ada perbedaan, setara, sejajar. Kalau di dalam Islam semuanya sama, yang berbeda apa? Ketakwaannya yang berbeda. Jadi orang yang mengejar ketakwaan, maka itulah yang paling tinggi. Asalnya manusia itu dilahirkan sama. Maka kemerdekaan itu melahirkan kesetaraan. Yang kuat tidak gampang menjajah yang lemah. Yang tinggi tidak gampang menyombongkan diri terhadap orang yang rendah. Rasulullah mengisyaratkan agar kita meringankan beban orang yang dalam kesulitan. Barang siapa yang meringankan beban orang yang sulit, maka Allah akan mengangkat beban orang itu. Maka ini adalah inti dari kemerdekaan. Kemudian kemerdekaan melahirkan kebebasan berpikir. Kita bebas mau jadi apa saja, asalkan tidak merugikan orang lain. Kebebasan berpikir maksudnya apa? Kemerdekaan dari al-ammarah, an-nafsul ammarah bisu. Bebas, merdeka dari sifat yang buruk. Maka orang yang sudah melewati atau bisa memerdekakan dirinya dari perilaku yang buruk, maka dia sudah merdeka. Maka dia sudah meresapi, mengambil pelajaran apa yang kita peringati pada malam hari ini. Kemudian apa arti kemerdekaan? Arti kemerdekaan yang lain, tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan, semua kita belanjakan sesuai kemampuan. Jadi orang yang mengikuti orang lain yang padahal dia tidak punya kemampuan, maka dia belum dikatakan orang yang merdeka. Maka tadi yang paling poin penting dari kemerdekaan itu adalah kemerdekaan tauhid. Orang yang sudah mengamalkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu berarti sudah mengamalkan arti dari kemerdekaan. Bahkan orang yang lemah pun bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi kalau orang sudah bisa mampu memerdekakan dirinya sendiri, maka kemandirian diri, kemandirian bangsa dan harapan cita-cita bangsa akan menjadi apa? Bangsa yang subur makmur, toto tentrem, loh jinawi, maka itu bakal terwujud di beberapa dekade yang akan datang. Maka harapannya kita mengingat pahlawan kita yang sudah berjuang, yang sudah memerdekakan, sampai kita berada di ulang tahun Republik Indonesia ke-81, kita bisa melanjutkan bahkan lebih baik dari para pahlawan yang dahulu sangat mengorbankan jiwa, materi, kemudian nyawa mereka hanya untuk memerdekakan bumi yang kita pijaki sampai saat ini. Dan alhamdulillah kita sudah berada di tahun ke-81. Kita tidak menghadapi perang pakai senjata. Yang kita hadapi apa? Perang ekonomi, perang pemikiran. Kalau tadi diterapkan di diri kita, maka kita sudah mengambil pelajaran apa yang kita peringati di malam hari ini. Selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Bersama kita membangun kesadaran beragama agar menjadi insan merah putih yang sejati.
dan semoga kita selalu diberkahi oleh Allah, dan bumi kita ini yang kita pijaki semoga diberi kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan, dan jangan sampai keberkahan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ada di sini semoga Allah ringankan urusannya, urusan duniawinya. Yang punya keinginan semoga Allah kabulkan hajatnya. Pada malam hari ini kita pekikkan takbir Allahu Akbar, merdeka. Alafumikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.